Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi danau yang tenang. Udara malam terasa sejuk menyentuh kulitmu, lembut seperti sentuhan yang menenangkan. Langit terbentang luas di atas sana. Bintang-bintang bertaburan seperti serpihan cahaya kecil yang menjaga keheningan bumi. Air danau begitu jernih hingga kamu bisa melihat bayangan bulan memantul sempurna di permukaannya. Tidak ada suara selain hembusan angin dan detak jantungmu sendiri yang perlahan ikut mengikuti irama alam. Untuk sesaat, semuanya terasa damai, sederhana dan indah. Lalu, kamu mengambil sebongkah batu kecil dan melemparkannya ke danau. Plup! Sekilas, air itu bergelombang. Bayangan bulan yang tadi begitu tenang berubah menjadi riak-riak tak beraturan. Kamu perhatikan bagaimana setiap lingkaran kecil menyebar, saling bertabrakan, lalu perlahan menghilang. Dan kamu menyadari sesuatu. Begitulah pikiranmu ketika kamu terus mengusiknya dengan kekhawatiran dan penyesalan. Setiap kali kamu memikirkan bagaimana kalau atau seandainya tadi, kamu seperti melempar batu ke dalam danau batinmu sendiri, dan ketenangan yang tadi ada mulai kabur, bergetar, dan hilang dari pandangan. Tapi, lihat apa yang terjadi jika kamu berhenti melempar batu. Air itu perlahan kembali diam. Riak-riaknya mulai memudar, hingga akhirnya permukaannya kembali jernih seperti semula. Bayangan bulan pun kembali utuh, indah, dan tak terganggu. Begitulah juga dengan pikiranmu. Ketika kamu berhenti mengutak-atik masa lalu, berhenti mencoba mengendalikan masa depan, dan hanya membiarkan dirimu hadir di momen ini, kamu akan menemukan kedamaian yang kamu cari selama ini. Ketenangan sejati bukan tentang membuat segalanya sempurna, tapi tentang membiarkan sesuatu menjadi sebagaimana mestinya. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu kacau. Banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin kamu merasa kehilangan kendali atas pekerjaan, hubungan, atau bahkan dirimu sendiri. Tapi percayalah, tidak semua hal perlu kamu genggam erat-erat. Terkadang, kamu harus membiarkan sesuatu mengalir seperti air, memberi ruang bagi alam dan waktu untuk bekerja dengan caranya sendiri. Seperti danau itu, kedamaian tidak datang dari memaksa air agar tetap diam, tapi dari memilih untuk berhenti mengguncangnya. Biarkan malam ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak harus memahami segalanya sekarang. Tidak apa jika kamu belum tahu kemana arah hidupmu. Tidak apa jika kamu masih belajar menenangkan pikiranmu yang berisik. Kamu hanya perlu berhenti sejenak, menatap bayangan bulan di danau hatimu, dan berkata dalam hati, "Tidak semua hal harus aku kendalikan. Aku cukup tenang di sini, saat ini." Dan disitulah, perlahan tapi pasti, kamu akan menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari, bukan di luar dirimu, tapi di dalam dirimu sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Seringkali hal-hal yang kamu khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Betapa sering kamu begadang, memikirkan sesuatu yang ternyata tidak seburuk bayanganmu. Masalah yang kamu kira akan menghancurkanmu, nyatanya berlalu begitu saja. Pertemuan yang kamu takutkan akan canggung, justru berjalan lancar. Kegagalan yang kamu bayangkan akan memalukan, ternyata memberi pelajaran berharga yang membuatmu lebih tangguh. Begitulah pikiran bekerja ketika ia dibiarkan liar. Ia menciptakan cerita-cerita menakutkan yang bahkan belum tentu nyata. Kamu mungkin tidak sadar, tapi pikiranmu seringkali seperti layar film yang terus memutar adegan yang sama. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau mereka tidak menyukaiku? Bagaimana kalau semuanya salah? Dan setiap kali kamu menontonnya, tubuhmu merespon seolah-olah semua itu sedang benar-benar terjadi. Padahal tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah bayangan, ilusi dari rasa takut yang kamu pelihara terlalu lama. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering kamu lupakan. Kamu pernah melewati begitu banyak hal sebelumnya. Kamu pernah menangis karena takut tidak sanggup, tapi lihat, kamu masih di sini. Kamu pernah berpikir,
aku tidak akan bisa melaluinya. Tapi kenyataannya kamu bisa. Mungkin tidak dengan sempurna, tapi dengan keberanian yang tumbuh perlahan di setiap langkah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, lebih tangguh dari yang kamu bayangkan, dan lebih mampu dari yang pernah kamu yakini. Pikiranmu memang pandai menipu, menciptakan skenario terburuk agar kamu selalu siap. Tapi apa gunanya siap jika yang kamu siapkan hanyalah rasa takut? Tidak semua hal harus diantisipasi dengan cemas. Beberapa hal cukup dijalani dengan keyakinan. Karena seringkali, kehidupan tidak sekejam bayanganmu. Ia hanya menunggu kamu cukup berani untuk melangkah dan melihat sendiri bahwa dunia tidak seburuk itu. Jadi, malam ini tenangkan hatimu. Katakan perlahan dalam hati. Cukup sudah aku memikirkan apa yang belum tentu terjadi. Aku tidak ingin terus hidup di bawah bayangan yang kuciptakan sendiri. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan beban yang tadi menggumpal di dadamu perlahan luruh bersama udara yang keluar. Biarkan tubuhmu beristirahat dan biarkan hatimu percaya bahwa esok akan baik-baik saja. Apapun yang datang nanti, kesulitan, ketidakpastian, atau bahkan kekecewaan, kamu akan mampu menghadapinya. Bukan karena hidup akan selalu mudah, tapi karena kamu telah belajar untuk tidak selalu takut. Percayalah, kamu tidak diciptakan untuk terus-menerus cemas. Kamu diciptakan untuk tumbuh, untuk belajar, untuk bertumbuh di tengah segala ketidakpastian itu. Dan setiap kali kamu memilih untuk berhenti mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, kamu sedang memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh di dalam dirimu. Malam ini, biarkan dirimu tenang. Tidak perlu semua jawaban malam ini, cukup rasa percaya bahwa apapun yang terjadi esok hari, kamu akan baik-baik saja. Apakah kamu ingin saya lanjutkan dengan bagian afirmasi tenang sebelum tidur, supaya bisa jadi penutup narasi dengan nada lembut dan penuh ketenangan? Kamu tidak harus menenangkan seluruh dunia malam ini. Tidak perlu memikirkan bagaimana membuat semua orang bahagia, bagaimana memperbaiki semua hal yang rusak, atau bagaimana membuat hidupmu sempurna secepat mungkin. Karena kebenarannya adalah, kamu hanyalah manusia, dan manusia tidak diciptakan untuk menanggung seluruh beban dunia sekaligus. Yang perlu kamu tenangkan hanyalah dunia kecil di dalam dirimu. Dunia yang mungkin hari ini terasa berisik, penuh rasa takut, penuh keraguan, tapi diam-diam juga menyimpan begitu banyak harapan. Di dalam dirimu, ada bagian yang sedang lelah, tapi masih bertahan. Ada bagian yang ingin menyerah, tapi tetap melangkah. Dan ada bagian kecil yang terus berbisik, aku ingin mencoba lagi besok. Dengarkan bagian itu. Berikan ruang bagi suaranya untuk tumbuh lebih kuat dari kecemasan yang berputar di kepala. Malam ini, kamu tidak perlu melawan apapun. Tidak perlu melawan pikiran yang datang dan pergi. Tidak perlu menolak rasa sedih yang sempat muncul. Cukup izinkan semuanya lewat. Seperti awan yang berjalan di langit malam. Datang dan pergi tanpa harus kamu tahan. Kamu boleh beristirahat. Tidak apa-apa jika hari ini kamu tidak seproduktif kemarin. Tidak apa jika ada hal yang belum selesai atau rencana yang belum sempat dijalankan. Kamu tidak kehilangan arah hanya karena hari ini terasa berat. Kamu hanya sedang butuh waktu untuk diam sejenak, untuk menenangkan detak jantungmu yang terus berlari mengejar sesuatu yang bahkan belum pasti. Letakkan semua kekhawatiranmu di lantai, biarkan ia beristirahat bersamamu. Dan katakan perlahan, dengan suara yang lembut pada dirimu sendiri. Sekarang bukan waktu untuk mencari jawaban. Sekarang adalah waktu untuk pulih, agar aku bisa melangkah lagi besok. Ingatlah, bahkan bintang pun tidak bersinar sepanjang waktu. Ada masa ia redup hanya untuk kembali terang di saat yang tepat.
Begitu pula kamu. Kamu tidak harus selalu kuat. Cukup bertahan, cukup bernapas, cukup percaya bahwa segala sesuatu akan menemukan jalannya. Dan ketika dunia mulai sunyi, biarkan hatimu berbicara dalam tenang. Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Aku berhak untuk istirahat. Aku berhak untuk merasa damai. Biarkan keheningan malam menjadi selimut yang menenangkanmu. Rasakan bahwa setiap tarikan napas membawa kedamaian masuk ke dalam dirimu. Dan setiap hembusan napas melepaskan beban yang tidak perlu. Kamu aman di sini. Kamu tidak tertinggal, tidak kalah, dan tidak gagal hanya karena hari ini belum sempurna. Besok adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memulai lagi. Dengan hati yang sedikit lebih ringan dan jiwa yang sedikit lebih tenang. Kamu tidak harus membawa beban hari ini ke dalam hari esok. Cukup tinggalkan semuanya di sini, di malam ini, bersama rasa letih yang akan berubah menjadi kekuatan baru saat matahari terbit nanti. Dan ketika kamu terbangun esok pagi, semoga kamu tersenyum kecil sambil berbisik, "Aku sudah bertahan sejauh ini. Aku siap untuk mencoba lagi." Malam ini cukup hadir. Tidak perlu lagi memikirkan apa yang sudah berlalu atau mencemaskan apa yang akan datang. Cukup sadari bahwa kamu masih di sini, bernapas, hidup, dan terus berproses meski dunia kadang terasa terlalu cepat berputar. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan udara itu memenuhi dadamu, lalu hembuskan perlahan. Rasakan bagaimana setiap hembusan napas membawa keluar sedikit demi sedikit beban yang selama ini kamu tahan. Kamu tidak perlu melakukan apapun malam ini, selain hadir dalam dirimu sendiri. Karena seringkali kehadiran yang tulus pada diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling sederhana, tapi juga yang paling sering kita lupakan. Kamu sudah berusaha dengan segala yang kamu punya. Mungkin tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Mungkin ada yang hilang di tengah jalan, atau ada hal-hal yang belum kamu capai. Tapi itu tidak berarti kamu gagal. Lihatlah dirimu. Kamu masih berdiri, kamu masih berjuang, kamu masih memilih untuk mencoba. Meski kadang dunia tidak sehangat yang kamu harapkan. Kekuatanmu tidak diukur dari seberapa sempurna hidupmu terlihat, tapi dari keberanianmu untuk terus melangkah, bahkan ketika hati terasa berat. Kamu boleh lelah, tapi jangan lupa, lelah bukan berarti berhenti. Lelah hanya tanda bahwa kamu sudah berjuang sebaik mungkin hari ini. Kamu cukup. Kalimat sederhana ini sering kita abaikan, padahal di dalamnya tersimpan ketenangan yang begitu dalam. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Bukan dengan temanmu yang tampak lebih sukses. Bukan dengan orang lain yang tampak lebih bahagia. Setiap orang sedang berjalan di jalan hidupnya sendiri. Dan begitu juga kamu. Mungkin kamu belum sampai di tempat yang kamu inginkan, tapi kamu sedang menuju ke sana, langkah demi langkah. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak harus selalu tahu kemana hidup ini akan membawa kamu. Terkadang yang terpenting adalah terus bergerak, bahkan pelan-pelan. Kamu aman. Malam ini, dunia tidak menuntut apa-apa darimu. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Tidak ada yang perlu kamu kejar. Izinkan dirimu untuk merasa tenang tanpa alasan apapun. Biarkan tubuhmu beristirahat. Biarkan pikiranmu diam. Dan biarkan hatimu kembali pulih dari segala hiruk-pikuk hari ini. Ketenangan tidak datang dari luar, bukan dari validasi, bukan dari pencapaian, tapi dari perasaan aman yang kamu bangun di dalam dirimu sendiri. Rasakan itu sekarang. Kamu aman di sini, di tempatmu, di momen ini.
dan tidak apa-apa untuk berhenti berpikir sejenak. Kamu tidak harus memecahkan semua masalah malam ini. Tidak semua hal butuh jawaban segera. Tidak semua situasi butuh tindakan sekarang juga. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah diam, membiarkan waktu dan semesta bekerja untukmu. Karena dalam diam yang tulus, kamu memberi ruang bagi hatimu untuk sembuh, bagi jiwamu untuk bernafas, dan bagi harapan kecil di dalam dirimu untuk tumbuh lagi. Diam bukan tanda menyerah. Diam adalah cara semesta berbisik. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Jadi malam ini, lepaskan semua yang tidak perlu. Biarkan beban hari ini tertinggal di sini, bersamaan dengan nafas terakhir sebelum tidur. Rasakan kedamaian yang pelan-pelan menyelimuti dirimu. Kamu cukup, kamu aman, dan kamu berhak untuk beristirahat dengan tenang, karena esok hari akan selalu membawa kesempatan baru untuk mencoba, untuk belajar, dan untuk mencintai hidupmu sekali lagi. Dan ketika kamu mulai merasa tenang, mungkin masih ada satu suara kecil di dalam hatimu yang berbisik. Suara yang berkata bahwa kamu tertinggal, bahwa hidup orang lain berjalan lebih cepat, bahwa kamu belum sampai di mana seharusnya kamu berada. Itu adalah pikiran yang sering muncul saat malam mulai sunyi, ketika kita punya terlalu banyak waktu untuk membandingkan diri dengan dunia luar. Tapi sebelum kamu tenggelam lebih dalam pikiran itu, mari berhenti sejenak. Ingatlah, hidup bukan perlombaan. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk tumbuh, untuk berhasil, untuk menemukan maknanya. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada tepat di bagian cerita hidupmu yang sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih besar. Sekarang, mari kita bicarakan tentang mengapa kamu sebenarnya tidak ketinggalan dari siapapun. 1. Kamu sedang berjalan di jalurmu sendiri. Tidak ada dua perjalanan hidup yang benar-benar sama. Setiap orang membawa peta dan kompasnya sendiri, arah yang mereka tempuh, waktu yang mereka butuhkan, dan pelajaran yang mereka temui di sepanjang jalan, semuanya unik. Hidup bukanlah perlombaan di mana siapa yang duluan sampai berarti menang. Hidup adalah perjalanan pribadi yang tidak bisa diukur dengan waktu orang lain. Ada yang menemukan panggilan hidupnya di usia muda, mungkin mereka sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan sejak awal, dan jalan mereka terlihat jelas. Tapi ada juga yang baru menemukan makna hidupnya setelah melewati banyak rintangan, setelah sempat tersesat, gagal, dan kehilangan arah. Dan itu pun tidak berarti mereka terlambat, karena terkadang keterlambatan adalah cara semesta mempersiapkanmu agar lebih matang saat waktumu benar-benar tiba. Contohnya, bayangkan dua orang teman. Satu dari mereka langsung mendapatkan pekerjaan impian setelah lulus kuliah. Sementara kamu masih berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mencoba mencari yang benar-benar cocok. Di tahun-tahun pertama, mungkin kamu merasa kalah jauh. Tapi seiring waktu, kamu mulai menemukan bidang yang membuatmu hidup, yang membuatmu bangun setiap pagi dengan semangat baru. Sementara temanmu, yang dulu terlihat lebih cepat, kini justru mulai kehilangan arah karena menyadari bahwa apa yang ia kejar selama ini bukan yang benar-benar ia inginkan. Lihat, waktu tidak selalu menentukan nilai. Kadang, yang bergerak lebih lambat justru berjalan lebih dalam, karena setiap langkahnya dipenuhi kesadaran dan makna. Atau bayangkan seseorang yang sudah menikah dan punya keluarga, sementara kamu masih sendirian, berusaha menata hidup. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, apakah aku tertinggal? Tapi jika kamu berhenti sejenak dan melihat dari sudut yang lain, kamu akan sadar, mungkin ini waktumu untuk fokus membangun dirimu, belajar mencintai diri sendiri, memperkuat fondasi mental dan emosionalmu sebelum akhirnya berbagi hidup dengan seseorang nanti. Apa gunanya tergesa-gesa memiliki sesuatu jika kamu belum siap menjaganya? Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang menempuh perjalanan yang berbeda. Dan perbedaan itu bukan kelemahan, melainkan keunikan. Dunia ini tidak membutuhkan semua orang yang sampai bersamaan. Dunia ini butuh orang-orang yang sampai pada waktunya, dengan pengalaman,
luka, dan kebijaksanaan yang membuat mereka lebih siap untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh kesadaran. Jadi, malam ini, jika kamu mulai merasa tertinggal, ingatlah, kamu tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih tulus dalam menjalaninya. Setiap langkahmu, sekecil apapun, tetap berarti. Karena selama kamu masih berjalan, kamu masih tumbuh. Dan selama kamu masih tumbuh, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. 2. Progresmu tidak harus terlihat oleh dunia. Tidak semua kemajuan perlu diumumkan, dan tidak semua perubahan perlu disaksikan oleh orang lain. Seringkali, justru hal-hal paling penting dalam hidup terjadi dalam diam, di dalam hati, di ruang pribadi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana pencapaian diukur dari seberapa banyak like yang didapat, seberapa cepat naik jabatan, atau seberapa besar hasil yang bisa dilihat orang lain. Tapi stoikisme dan kebijaksanaan hidup mengajarkan satu hal sederhana. Pertumbuhan sejati tidak selalu terlihat mata, tapi bisa dirasakan hati. Ada masa-masa di mana tidak ada yang berubah secara kasat mata. Kamu tetap bekerja di tempat yang sama, tetap menempuh perjalanan yang terasa lambat. Tapi di balik semua itu, ada hal-hal besar yang sedang tumbuh. Kamu mulai lebih sabar ketika menghadapi masalah. Kamu belajar menahan diri untuk tidak marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kamu memilih berdamai dengan hal-hal yang dulu membuatmu gelisah. Dan itu, meski terlihat kecil, adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Contohnya, bayangkan seseorang yang setiap hari berjuang mengatasi rasa cemasnya. Tidak ada medali yang diberikan untuk itu. Tidak ada pengakuan dari dunia. Tapi setiap kali ia memilih untuk bangkit dari tempat tidur, menghadapi harinya, dan tetap berusaha tersenyum meski hatinya berat, itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Itu adalah progres yang tidak bisa diukur dengan angka, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Atau pikirkan tentang seseorang yang sedang memaafkan dirinya sendiri. Dulu, mungkin ia selalu merasa gagal, terus dihantui penyesalan masa lalu. Tapi malam ini, ia mulai belajar berkata pada dirinya, "Aku manusia, dan aku sedang belajar." Tidak ada yang tahu perjuangan itu, tidak ada yang bertepuk tangan. Tapi, di dalam hatinya, ia mulai menemukan kedamaian baru. Dan itulah kemenangan sejati ketika kamu bisa memeluk dirimu sendiri tanpa rasa benci. Kamu tidak perlu membuktikan pertumbuhanmu dengan pencapaian besar. Terkadang, cukup dengan tidak menyerah hari ini sudah menjadi bukti bahwa kamu sedang maju. Dunia mungkin tidak melihatnya, tapi hatimu tahu betul betapa berat langkah itu. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap berjalan, meski tanpa sorak-sorai, kamu sedang menciptakan versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak. Percayalah, kedewasaan sejati tidak datang dari seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tapi dari seberapa dalam kamu memahami perjalananmu. Progres tidak harus bersinar di mata orang lain, karena terkadang yang paling berharga justru adalah perubahan yang hanya kamu yang menyadarinya. Jadi, malam ini, tenangkan dirimu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu sudah cukup hanya dengan terus mencoba, terus bertumbuh, dan terus memilih untuk berbuat baik, bahkan saat tak ada yang melihat. Karena di dunia yang penuh sorotan, mereka yang bisa bertumbuh dalam diam adalah jiwa-jiwa yang paling kuat. 3. Hidupmu bukan kompetisi, tapi perjalanan belajar. Hidup ini bukan perlombaan, meski terkadang dunia membuatnya tampak seperti itu. Kita sering merasa dikejar oleh waktu, oleh pencapaian orang lain, oleh tekanan sosial yang seolah berbisik, "Kapan giliranmu?" Tapi kenyataannya, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai di garis akhir. Hidup adalah tentang seberapa banyak yang kamu pelajari, rasakan, dan pahami sepanjang perjalananmu.
Kita semua sedang berada di bab yang berbeda dari buku kehidupan masing-masing. Ada yang saat ini sedang menikmati bab keberhasilan, sementara kamu mungkin masih menulis bab perjuangan. Tapi tanpa bab yang penuh air mata, kegagalan, dan usaha yang tampak sia-sia, tidak akan pernah ada bab yang berjudul kemenangan. Semua orang melalui fase itu, hanya waktunya saja yang berbeda. Dan itulah keindahan hidup. Setiap orang punya jalan yang unik, tempo yang khas, dan pelajaran yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman pribadinya. Bayangkan seorang pelukis yang sedang membuat lukisan besar. Ada bagian yang sudah penuh warna, dan ada bagian lain yang masih kosong, belum tersentuh. Dari dekat mungkin terlihat berantakan, tapi jika kamu mundur beberapa langkah dan melihat dari jauh, kamu akan menyadari bahwa semua garis dan warna itu ternyata saling melengkapi untuk membentuk gambar yang indah. Begitu juga dengan hidupmu. Bagian yang sekarang terasa kosong, sepi, atau membingungkan sebenarnya sedang disiapkan agar nanti menjadi bagian penting dari lukisan besar yang bernama kisah hidupmu. Contohnya, ada seseorang yang sejak muda sudah tahu apa yang ia inginkan dan langsung sukses di usia 25 tahun. Tapi ada juga yang baru menemukan arah hidupnya di usia 40 setelah melalui banyak kesalahan, kehilangan, dan kegagalan. Dan seringkali, yang kedua justru lebih bijak, lebih kuat, dan lebih damai, karena mereka belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Jadi jangan takut jika kamu belum sampai dimanapun. Mungkin kamu bukan terlambat, kamu hanya sedang dikuliahkan oleh kehidupan tentang sabar, tekun, dan percaya waktu. Alam pun memberi kita pelajaran yang sama. Tidak semua bunga mekar bersamaan, tapi tidak ada bunga yang merasa iri karena yang lain mekar lebih dulu. Matahari terbit di waktu yang sama setiap hari, tapi cahaya yang menyentuh gunung dan laut datang pada waktu yang berbeda. Begitu juga kamu akan mekar pada waktumu sendiri, bersinar pada waktumu sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Jadi, berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap kali kamu iri atau merasa tertinggal, ingatlah, kamu sedang berlari di lintasanmu sendiri, dengan tujuan yang mungkin sama sekali berbeda. Hidupmu bukan kompetisi siapa yang lebih cepat, tapi perjalanan siapa yang bisa bertumbuh dengan lebih sadar. Fokuslah pada langkahmu, bukan pada kecepatan orang lain. Tulislah kisahmu dengan sepenuh hati, meski belum ada yang membaca. Karena suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, orang lain mungkin akan membaca kisahmu dan berkata, ternyata perjalanan yang pelan juga bisa sampai, bahkan dengan cara yang lebih indah. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang belajar. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar menang. 4. Kamu sudah lebih jauh dari yang kamu sadari. Cobalah berhenti sejenak malam ini. Tarik napas perlahan dan tengoklah ke belakang. Bukan untuk menyesal, tapi untuk mengingat seberapa jauh kamu sudah berjalan. Terkadang kita begitu sibuk mengejar hal-hal besar di depan sampai lupa menghargai setiap langkah kecil yang sudah berhasil kita ambil. Padahal, setiap langkah itu adalah bukti nyata bahwa kamu terus tumbuh, terus berproses, terus bertahan, bahkan ketika hidup tidak mudah. Ingat masa-masa di mana kamu merasa tidak akan mampu melewatinya? Saat dunia terasa terlalu berat, saat kamu menangis tanpa tahu harus berbuat apa? Namun, lihatlah dirimu sekarang. Kamu tidak hanya berhasil melewati itu semua, kamu juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak karenanya. Luka yang dulu terasa begitu menyakitkan, kini berubah menjadi kekuatan yang membuatmu lebih peka, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai hidup. Contohnya, dulu mungkin kamu mudah goyah saat orang lain meragukanmu. Tapi sekarang, kamu belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan siapapun.
Dulu mungkin kamu sering menyalahkan diri sendiri atas kegagalan kecil, tapi sekarang kamu tahu bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kamu bahkan mulai memahami bahwa tidak semua yang hilang adalah kehilangan. Kadang itu adalah ruang yang dibersihkan oleh semesta agar sesuatu yang lebih baik bisa datang menggantikan. Bayangkan dirimu seperti seorang pendaki gunung. Ketika kamu terus mendaki, puncak sering tampak jauh, seolah kamu tidak bergerak sama sekali. Tapi jika kamu berhenti sebentar dan melihat ke bawah, kamu akan sadar betapa tinggi kamu sudah naik, betapa banyak rintangan yang sudah kamu lewati. Begitu juga dalam hidup. Kemajuan tidak selalu terasa setiap hari, tapi ia ada, perlahan, tumbuh diam-diam di balik kesabaran dan ketekunanmu. Mungkin kamu belum berada di tempat yang kamu inginkan, tapi kamu jelas bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu telah menempuh jalan yang panjang, melalui kehilangan, penolakan, rasa takut dan keraguan, namun kamu tetap melangkah. Itu adalah keberanian yang sering tidak kamu sadari, keberanian yang membuatmu lebih tangguh dari sebelumnya. Seringkali, kita menilai diri berdasarkan hasil akhir, padahal perjalanan itu sendiri sudah merupakan pencapaian besar. Kamu tidak harus punya segalanya untuk bisa berkata kamu berhasil. Kadang, bertahan saja sudah merupakan kemenangan tersendiri. Kamu masih di sini, masih mencoba, masih berusaha menemukan arti dalam setiap hal yang terjadi, dan itu luar biasa. Malam ini, beri dirimu waktu untuk merasa bangga. Tidak apa-apa untuk beristirahat sejenak, menepuk bahumu sendiri, dan berkata dalam hati, "Aku sudah melalui banyak hal, dan aku masih berdiri. Aku tidak tertinggal. Aku sedang tumbuh. Satu hari, satu langkah, satu napas pada satu waktu." Kamu sudah lebih jauh dari yang kamu sadari. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah tanda bahwa kamu akan melangkah lebih jauh lagi esok. 5. Waktu yang tepat akan datang selama kamu terus melangkah. Kesabaran bukan berarti diam tanpa arah. Ia adalah kemampuan untuk terus melangkah dengan keyakinan, bahkan ketika jalan di depan masih diselimuti kabut. Kadang kamu tidak tahu apa yang menunggu di ujung perjalanan, tapi kamu tetap berjalan karena hatimu percaya bahwa setiap langkah kecilmu sedang menuntunmu ke arah yang benar. Hasilnya mungkin belum terlihat sekarang, tapi bukan berarti usahamu sia-sia. Ada banyak hal indah yang sedang disiapkan untukmu. Kamu hanya perlu waktu untuk sampai ke sana. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Biji yang kamu tanam hari ini tidak langsung tumbuh menjadi pohon esok paginya. Ia butuh waktu, butuh hujan, butuh matahari, dan butuh kesabaran agar akarnya bisa menembus tanah. Begitu juga dengan hidupmu. Usaha yang kamu lakukan hari ini, meski tampak kecil, meski belum terlihat hasilnya, sedang menguatkan akarmu, sedang menyiapkanmu untuk berdiri lebih kokoh ketika keberhasilan itu akhirnya datang. Contohnya, seseorang mungkin sedang berjuang membangun usaha yang belum menghasilkan apa-apa selama bertahun-tahun. Setiap hari, ia belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, menata harapan. Dari luar mungkin tampak lambat, tapi sebenarnya ia sedang memupuk kekuatan mental dan ketahanan diri yang akan menjadi bekalnya ketika waktu keberhasilannya tiba. Begitu pula kamu. Setiap usaha, setiap kekecewaan, setiap kegagalan kecil yang kamu hadapi sekarang, semuanya adalah bagian dari proses penyiapan itu. Tidak ada yang benar-benar sia-sia ketika kamu masih mau belajar darinya. Dan jika kamu melihat orang lain tampak lebih dulu darimu, ingatlah, hidup bukan lomba lari cepat, tapi perjalanan maraton yang panjang. Masing-masing orang punya garis start dan garis finish yang berbeda. Ada yang berlari cepat di awal, tapi kehabisan tenaga di tengah jalan. Ada pula yang berjalan pelan, tapi konsisten hingga mencapai garis akhir dengan damai. Kamu mungkin belum tiba, tapi kamu sedang dalam perjalanan,
Dan itu jauh lebih berarti daripada diam di tempat sambil menyesali langkah orang lain. Percayalah, semesta tidak pernah lupa pada ketulusan. Semua yang kamu kerjakan dengan hati baik, semua doa yang kamu ucapkan dengan tulus, semua perjuangan yang kamu jalani meski tidak ada yang melihat, semuanya akan kembali padamu dengan cara yang indah. Hanya saja, waktunya mungkin belum sekarang. Hidup menunggu sampai kamu siap, bukan hanya sampai kamu ingin. Karena terkadang, apa yang kamu sebut terlambat adalah bentuk perlindungan. Hidup sedang memastikan kamu cukup kuat untuk menjaga hal yang akan datang nanti. Lihat kembali perjalananmu. Bukankah kamu sudah melewati begitu banyak hal yang dulu kamu takutkan? Itu tanda bahwa kamu sudah tumbuh. Dan jika kamu bisa melewati itu semua, kamu juga bisa melalui fase penantian ini. Tidak ada yang salah dengan menunggu, selama kamu tetap melangkah. Karena menunggu sambil berusaha adalah bentuk keyakinan yang paling indah. Keyakinan bahwa yang terbaik akan datang, tepat ketika kamu sudah siap menerimanya. Jadi, malam ini, tenangkan hatimu. Katakan pada diri sendiri, aku tidak tertinggal. Aku sedang dipersiapkan. Semua yang aku kerjakan hari ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang belum aku pahami. Dan ketika waktuku tiba, aku akan mengerti kenapa aku harus melewati semuanya dulu. Percayalah, waktu yang tepat akan datang. Bukan karena kamu terburu-buru, tapi karena kamu setia bertahan. Setiap langkah kecilmu membawa kamu lebih dekat ke sana. Dan setelah kamu menyadari bahwa kamu tidak tertinggal dari siapapun, bahwa setiap langkahmu punya makna dan waktumu sendiri, kini saatnya kamu memberi hadiah untuk dirimu sendiri. Ketenangan. Malam ini, biarkan semua pikiran tentang masa depan dan perbandingan dengan orang lain perlahan mereda. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi hari ini. Kamu hanya perlu beristirahat agar tubuh dan jiwamu punya ruang untuk pulih. Karena setelah semua perjuangan yang kamu lalui, kamu pantas untuk tidur dengan damai, tanpa beban, tanpa penyesalan. Jadi, mari kita bicarakan tentang bagaimana membuat tidurmu lebih nyenyak malam ini, agar esok kamu bangun dengan hati yang lebih ringan dan semangat yang baru. Tenangkan tubuhmu terlebih dahulu. Sebelum kamu bisa benar-benar beristirahat, tubuhmu perlu diajak untuk berhenti lebih dulu. Setelah seharian penuh bergerak, tegang, duduk terlalu lama, atau menahan stres, tubuh menyimpan sisa-sisa kelelahan yang tak selalu kamu sadari. Maka malam ini, berikan hadiah kecil untuk tubuhmu, ketenangan. Duduk atau berbaring di tempat yang paling membuatmu nyaman. Rasakan permukaan kasur, dinginnya udara malam, dan keheningan yang mulai menyelimuti ruangan. Tarik nafas perlahan, biarkan udara masuk ke paru-parumu dengan lembut. Rasakan dadamu mengembang, lalu hembuskan perlahan hingga kamu benar-benar merasa ringan. Ulangi beberapa kali sampai detak jantungmu mulai melambat. Bayangkan setiap nafas yang keluar membawa serta beban yang menumpuk di pundakmu, kelelahan, tekanan, dan rasa cemas yang menempel di tubuhmu seharian penuh. Setiap tarikan nafas adalah tanda kehidupan, dan setiap hembusan adalah cara tubuhmu melepaskan segala yang tidak lagi perlu kamu simpan. Mungkin kamu bisa mencoba sedikit peregangan ringan. Putar lehermu perlahan, gerakkan bahumu, atau tarik tanganmu ke atas seperti sedang membangunkan tubuh yang tertidur lama. Rasakan otot-ototmu mulai melembut, tidak lagi menegang seperti tadi siang. Jika kamu ingin, kamu bisa menyalakan aroma lembut, seperti lavender atau sandalwood, sesuatu yang menenangkan indramu. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk langsung tidur. Malam bukanlah perlombaan menuju lelap, tapi perjalanan kecil menuju kedamaian. Biarkan tubuhmu tahu bahwa sekarang tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan.
Semua tanggung jawab, semua target bisa menunggu hingga pagi. Sekarang adalah waktumu. Waktu untuk beristirahat, untuk memulihkan tenaga yang hilang, dan untuk kembali menyatu dengan dirimu sendiri. Selanjutnya, setelah tubuhmu mulai rileks dan terasa ringan, saatnya menenangkan bagian lain dari dirimu yang sering paling sulit diam, pikiranmu. Lepaskan pikiran yang masih menggantung. Seringkali, bukan tubuh yang membuatmu sulit tidur, melainkan pikiran yang menolak diam. Ia berputar tanpa henti, mengulang kejadian hari ini, menimbang apa yang seharusnya kamu katakan, menyesali hal-hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana. Kadang, bahkan sebelum kamu menutup mata, pikiran sudah melompat ke hari esok, membayangkan tugas yang menumpuk, tanggung jawab yang menanti, atau kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Tak heran jika tubuhmu lelah, tapi otakmu tetap terjaga. Malam ini, coba perlahan lepaskan semua yang menggantung di benakmu. Bayangkan pikiranmu seperti langit malam yang luas. Ada awan-awan kecemasan, memang, tentang pekerjaan, hubungan, atau masa depan. Tapi lihatlah, angin malam bertiup perlahan, mendorong awan itu menjauh. Semakin lama kamu mengamatinya, semakin jernih langit itu, hingga yang tersisa hanya ketenangan dan cahaya lembut dari bintang-bintang harapan. Katakan dalam hati, aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan hari ini. Kalimat sederhana itu adalah bentuk penerimaan bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dalam satu hari dan itu tidak apa-apa. Kamu manusia, bukan mesin. Beberapa hal memang membutuhkan waktu, beberapa jawaban tidak datang malam ini, dan beberapa beban harus kamu lepaskan agar kamu bisa berjalan lagi besok. Kamu bisa menuliskan hal-hal yang mengganggumu di kertas, lalu letakkan di meja, seolah kamu menaruh beban pikiran itu di luar kepalamu. Biarkan mereka menunggu di sana sampai pagi. Atau kamu bisa berbisik pada dirimu sendiri, aku serahkan ini pada waktu. Aku percaya semua akan menemukan jalannya. Saat kamu berkata demikian, rasakan dadamu mulai lapang. Kamu tidak harus memaksa pikiranmu untuk diam total, cukup biarkan ia melambat seperti ombak yang semakin lembut menjelang malam. Karena kadang, kedamaian bukan berarti tanpa pikiran, tapi ketika pikiranmu tidak lagi menuntut perhatianmu. Berikutnya, setelah pikiranmu mulai tenang dan langit jiwamu terasa lebih jernih, saatnya mengisi ruang di hatimu dengan sesuatu yang hangat dan lembut. Rasa syukur. Rasakan rasa syukur kecil yang ada. Ketika malam tiba, seringkali fokus kita tertuju pada apa yang belum tercapai. Pekerjaan yang tertunda, harapan yang belum terwujud, atau kata-kata yang belum sempat diucapkan. Tapi di balik semua itu, ada banyak hal kecil yang diam-diam membuat hari ini layak disyukuri. Hanya saja, karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang, kita lupa memperhatikan apa yang sudah ada. Coba pejamkan matamu sejenak dan tarik napas pelan. Bayangkan kamu sedang menelusuri kembali hari ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan kebaikan-kebaikan kecil yang sempat kamu lewati. Mungkin itu secangkir kopi hangat yang menemanimu di pagi hari, pesan singkat dari teman lama yang membuatmu tersenyum, atau bahkan kenyataan sederhana bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk bernapas dan memperbaiki diri. Hal-hal kecil itu sering tampak biasa, tapi tanpa sadar merekalah yang menjaga hatimu tetap kuat. Rasa syukur tidak selalu datang dari hal besar seperti keberhasilan atau pencapaian. Kadang, ia tumbuh dari momen sederhana, ketika kamu merasa aman di rumahmu sendiri, ketika hujan turun dan kamu bisa mendengarkan iramanya, atau ketika kamu menyadari bahwa meski hari ini berat, kamu tetap berhasil melewatinya. Setiap rasa syukur kecil itu seperti lilin di tengah kegelapan memberi cahaya lembut yang menenangkan jiwamu. Kamu bisa mencoba menulis 3 hal yang kamu syukuri malam ini di sebuah buku kecil. Tidak harus spektakuler, bisa sesederhana, aku berhasil tertawa hari ini, atau
aku masih punya seseorang yang peduli padaku. Saat kamu menulisnya, rasakan kehangatan kecil di dadamu, seolah setiap kata itu menyalakan kembali api semangat yang hampir padam. Biarkan rasa syukur itu menyelimuti hatimu seperti selimut lembut di malam yang dingin. Karena ketika kamu bisa melihat kebaikan, sekecil apapun, hidup terasa sedikit lebih ringan dan tidur pun datang dengan lebih damai. Lalu, setelah hatimu mulai terasa lebih hangat dan ringan, saatnya kamu memberikan dirimu sesuatu yang juga sangat penting. Kata-kata lembut yang menenangkan jiwa. Berbicara dengan lembut pada dirimu sendiri. Ada kalanya yang membuat kita sulit tidur bukanlah suara bising dari luar, melainkan suara di dalam kepala kita sendiri. Suara yang terus mengingatkan tentang kesalahan masa lalu, kegagalan, atau rasa belum cukup baik. Malam yang seharusnya menjadi waktu beristirahat justru berubah menjadi medan pertempuran pikiran. Tapi malam ini, biarkan semuanya berhenti sejenak. Kamu tidak harus menjadi sempurna. Kamu tidak perlu memenangkan semua hal dalam satu hari. Cobalah berbicara dengan lembut pada dirimu sendiri, seperti kamu menenangkan seseorang yang kamu sayangi. Katakan pelan-pelan di dalam hati, "Aku sudah cukup, aku aman, aku boleh beristirahat malam ini." Rasakan setiap kata itu mengalir dalam dirimu, menenangkan setiap bagian yang selama ini kamu tekan. Kata-kata lembut ini bukan sekedar afirmasi, mereka adalah bentuk kasih sayang yang selama ini mungkin kamu lupakan untuk kamu sendiri. Bayangkan dirimu seperti seorang anak kecil yang kelelahan setelah berlari seharian. Apa yang ia butuhkan bukan teguran atau tuntutan, melainkan pelukan dan kata-kata lembut yang menenangkan. Begitu juga dengan dirimu sekarang. Tubuhmu telah berjuang, pikiranmu telah bekerja keras, hatimu telah bertahan. Maka, wajar jika kamu butuh istirahat tanpa harus merasa bersalah. Jangan biarkan standar kesempurnaan membuatmu lupa bahwa manusia memang dirancang untuk istirahat. Bahkan matahari pun tahu kapan harus terbenam agar dapat bersinar lagi esok pagi. Jadi malam ini, biarkan dirimu berhenti berlari. Letakkan beban di pundakmu dan izinkan tubuh serta pikiranmu menikmati keheningan malam tanpa tekanan apapun. Ketika kamu berbicara lembut pada dirimu sendiri, kamu sedang menciptakan ruang aman. Ruang di mana kamu bisa menerima dirimu apa adanya, tanpa syarat. Dan dari ruang inilah, kedamaian perlahan tumbuh, menggantikan kecemasan yang biasanya menyelinap di malam hari. Dan akhirnya, setelah kamu berdamai dengan dirimu sendiri, biarkan malam membawamu perlahan menuju kedamaian yang lebih dalam. Tempat di mana mimpi bukan sekedar pelarian, tetapi juga penyembuhan. Serahkan segalanya pada malam. Kini, setelah kamu menenangkan tubuh, melepas pikiran yang menggantung, merasakan syukur, dan berbicara lembut pada dirimu sendiri, tibalah saatnya untuk menyerahkan segalanya pada malam. Tidak ada lagi yang perlu kamu pikirkan, tidak ada lagi yang harus kamu kejar. Dunia boleh terus berputar, tapi dirimu berhak untuk berhenti sejenak. Hembuskan napas panjang sekali lagi dan rasakan bagaimana udara yang keluar dari tubuhmu membawa pergi sisa-sisa kegelisahan yang masih menempel. Malam ini, izinkan dirimu benar-benar berhenti, bukan karena menyerah, tapi karena kamu layak untuk beristirahat. Rasakan bagaimana selimut membungkus tubuhmu dengan lembut, seolah-olah sedang memelukmu dalam kehangatan yang menenangkan. Dengarkan suara malam. Mungkin ada desir angin, mungkin hanya keheningan yang mendalam, tapi keduanya sama-sama mengajarkanmu bahwa diam juga bisa menenangkan. Bayangkan setiap detik yang berlalu seperti gelombang yang datang dan pergi, membawa semua beban pikiranmu perlahan ke kejauhan. Tidak ada yang perlu kamu simpan malam ini. Segalanya boleh pergi, setidaknya untuk sementara. Percayalah bahwa dunia di luar sana
akan tetap baik-baik saja meski kamu beristirahat. Masalah yang kamu tinggalkan hari ini tidak akan hilang, tapi kamu akan punya kekuatan baru untuk menghadapinya besok. Karena tidur bukan pelarian. Tidur adalah proses pemulihan. Saat kamu memejamkan mata, tubuhmu mulai memperbaiki diri, pikiranmu menyusun ulang keseimbangannya, dan hatimu belajar untuk berdamai dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Dalam diam, kehidupanmu sedang diperbarui. Bayangkan malam sebagai tangan lembut yang menenangkanmu, membisikkan bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu tidak harus tahu bagaimana hari esok akan berjalan, karena malam ini bukan tentang mencari jawaban, melainkan mempercayakan segalanya pada waktu. Hidup tidak menuntutmu untuk selalu waspada. Ada momen di mana kamu hanya perlu percaya bahwa semesta tahu caranya menjaga apa yang kamu cintai. Tutup matamu perlahan. Rasakan detak jantungmu yang mulai tenang, napasmu yang semakin lembut, dan pikiranmu yang pelan-pelan melepaskan genggaman. Ucapkan dalam hati, "Aku aman, aku tenang, aku beristirahat sekarang." Tidak ada yang harus kamu buktikan malam ini. Tidak ada yang harus kamu sempurnakan. Biarkan malam mengambil alih semua yang tidak lagi perlu kamu genggam. Mungkin kamu akan mendapati dirimu mengingat hal-hal yang belum selesai atau perasaan yang belum sembuh. Itu tidak apa-apa. Jangan lawan. Biarkan semuanya lewat begitu saja. Seperti daun yang jatuh ke sungai dan mengalir bersama arus. Semakin kamu melawan, semakin kamu terjaga. Tapi semakin kamu menerima, semakin damai hatimu menjadi. Dan di saat kesadaranmu mulai mengabur, biarkan rasa tenang itu menuntunmu. Tidur bukan sekadar memejamkan mata, tapi juga bentuk kepercayaan bahwa kamu boleh berhenti tanpa kehilangan arah, bahwa kamu boleh diam tanpa kehilangan makna. Malam ini, kamu tidak perlu menjadi siapapun, tidak perlu memikirkan apapun. Kamu hanya perlu ada. Jadi, biarkan malam memelukmu. Biarkan segala kekhawatiran dan suara pikiran yang sibuk mereda. Serahkan segalanya. Harapan, penyesalan, impian pada langit malam yang luas. Karena di balik keheningan ini, hidup sedang bekerja diam-diam untuk menyiapkan hari yang baru. Dan saat kamu perlahan tertidur, percayalah, kamu sedang dipulihkan, tubuhmu sedang disembuhkan, hatimu sedang disiapkan untuk hari esok yang lebih ringan. Malam ini bukan tentang apa yang kamu kejar, tapi tentang bagaimana kamu belajar mempercayakan segalanya dan memberi dirimu izin untuk benar-benar beristirahat. Dan di titik inilah, kamu bisa mulai menurunkan semua beban yang tak perlu kamu bawa lebih lama lagi. Dunia di luar sana akan tetap berputar, bahkan tanpa kamu harus terus mengawasinya. Semua yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah membiarkan dirimu diam. Diam yang bukan berarti menyerah, tapi diam yang penuh penerimaan. Bayangkan setiap hal yang mengganggu pikiranmu tadi perlahan menjauh, seperti ombak yang surut meninggalkan pantai. Biarkan mereka pergi satu persatu, tanpa kamu kejar, tanpa kamu tahan. Karena tidak semua. Dan di titik inilah, kamu bisa mulai menurunkan semua beban yang tak perlu kamu bawa lebih lama lagi. Dunia di luar sana akan tetap berputar, bahkan tanpa kamu harus terus mengawasinya. Semua yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah membiarkan dirimu diam. Diam yang bukan berarti menyerah, tapi diam yang penuh penerimaan. Bayangkan setiap hal yang mengganggu pikiranmu tadi perlahan menjauh, seperti ombak yang surut meninggalkan pantai. Biarkan mereka pergi satu persatu, tanpa kamu kejar, tanpa kamu tahan. Karena tidak semua hal harus diselesaikan malam ini.
Ada waktunya berjuang, dan ada waktunya untuk berhenti sejenak agar kamu bisa kembali kuat besok. Kamu sudah cukup banyak memikul hari ini, pikiran yang terus berputar, tanggung jawab yang seolah tak pernah habis, bahkan ekspektasi yang kamu letakkan pada dirimu sendiri. Tapi malam ini bukan tentang memenuhi semua itu. Malam ini adalah tentang kamu yang akhirnya memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas, untuk merasa, untuk menjadi manusia seutuhnya. Tak apa jika ada hal yang belum selesai, tak apa jika ada tujuan yang masih jauh di depan. Kamu tak sedang tertunggal, kamu hanya sedang beristirahat sejenak di tengah perjalanan panjang yang melelahkan. Perhatikan betapa tubuhmu mulai terasa lebih ringan ketika kamu mengizinkannya berhenti melawan arus. Tak perlu lagi melawan pikiran yang datang, cukup biarkan mereka lewat seperti awan di langit malam. Beberapa mungkin kelabu, beberapa mungkin berat, tapi mereka tak akan tinggal selamanya. Sebab pada akhirnya, setiap awan pun akan bergeser, memberi ruang bagi langit untuk kembali jernih. Begitu juga dengan hatimu. Ia akan tenang saat kamu berhenti memaksanya untuk selalu kuat. Malam ini, biarkan dirimu menyadari betapa berharga keberadaanmu, bahkan tanpa pencapaian apapun. Kamu berharga bukan karena apa yang kamu hasilkan, tapi karena kamu masih di sini, mencoba, bertahan, dan belajar memahami hidup sedikit demi sedikit. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi setiap hari kamu bertumbuh dalam diam, dalam perjuangan kecil, dalam keberanian untuk tetap melangkah meski hatimu sedang letih. Itulah bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Dan ketika matamu mulai terasa berat, ketika dunia perlahan memudar di balik kelopak yang tertutup, ingatlah, kamu tidak harus menyelesaikan segalanya malam ini. Hidup akan menunggu. Esok hari akan datang membawa kesempatan baru, cahaya baru, dan kekuatan baru. Malam ini cukup kamu serahkan segalanya pada waktu, pada semesta, dan pada dirimu sendiri. Karena tidur bukan sekedar istirahat bagi tubuh, tapi juga bentuk kasih sayang terhadap dirimu. Tidur adalah cara alam memelukmu, mengingatkan bahwa kamu berhak untuk berhenti, untuk diam, dan untuk pulih. Jadi, biarkan dirimu terlelap perlahan, tenggelam dalam kedamaian yang hangat. Dan saat kamu tertidur, semoga hatimu menemukan ketenangan yang telah lama kamu cari. Semoga mimpi-mimpimu malam ini menjadi tempat yang lembut bagi jiwamu beristirahat. Karena malam ini, kamu tidak harus menjadi apapun. Cukup menjadi dirimu yang akhirnya berani melepaskan, yang belajar percaya, dan yang tahu bahwa besok matahari akan terbit lagi. Tidak apa-apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa-apa jika langkahmu terasa lambat, jika ada hal-hal yang tak berjalan seperti yang kamu harapkan. Hidup memang tidak selalu mulus, dan kamu tidak harus kuat setiap waktu. Kadang, menjadi manusia berarti mengakui bahwa kamu lelah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah berjuang terlalu lama tanpa jeda. Dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu belum mencapai semua yang kamu inginkan. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Beberapa mimpi memang butuh waktu untuk tumbuh, seperti bunga yang tidak bisa mekar hanya dalam semalam. Apapun yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun, tetap berarti. Setiap usaha yang kamu tanam adalah benih yang suatu saat akan berbuah, bahkan jika kamu belum bisa melihat hasilnya sekarang. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap hari kamu sudah melangkah lebih jauh dari kemarin. Kamu bertahan, kamu mencoba, kamu belajar. Dan itu sudah cukup. Kamu manusia, bukan mesin. Kamu tidak diciptakan untuk terus bergerak tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa merasa apa-apa. Kamu punya hati yang bisa lelah, pikiran yang bisa jenuh, dan tubuh yang butuh waktu untuk tenang. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Itu tanda bahwa kamu sedang merawat dirimu agar bisa kembali berjalan dengan kekuatan yang baru. Jadi, malam ini izinkan dirimu berhenti tanpa rasa bersalah. Tidak perlu menyesali apa yang belum tercapai. Tidak perlu menghakimi diri sendiri karena belum menjadi versi sempurna yang kamu bayangkan. Kamu tidak harus menjadi produktif setiap saat untuk merasa berharga.
Kamu berharga hanya dengan menjadi dirimu yang sedang tumbuh, belajar, dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Karena malam bukan tentang berlari. Malam adalah waktu untuk pulang, bukan ke rumah yang berdinding, tapi ke rumah yang ada di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana kamu bisa menaruh semua topengmu, melepaskan semua beban, dan berkata dengan jujur, "Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini." Malam adalah pelukan lembut dari semesta yang berkata bahwa kamu boleh istirahat sekarang, bahwa kamu tidak perlu memikirkan segalanya malam ini, karena hidup akan tetap menunggu besok pagi. Jadi, sebelum kamu memejamkan mata, tarik napas perlahan. Rasakan setiap hembusannya membawa pergi sedikit demi sedikit rasa lelah yang menumpuk di hatimu. Bayangkan semua kekhawatiranmu larut dalam keheningan malam, seperti ombak yang surut perlahan dari pantai. Biarkan tubuhmu beristirahat, biarkan pikiranmu tenang, biarkan jiwamu pulih. Dan ketika kamu akhirnya terlelap, semoga tidurmu menjadi tempat di mana kamu bisa bertemu kembali dengan kedamaian. Semoga kamu terbangun esok pagi dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan semangat yang tumbuh kembali di dalam dirimu. Karena kamu tidak tertinggal, kamu tidak gagal, kamu hanya sedang beristirahat di tengah perjalanan panjang yang indah ini. Malam ini cukup pulang ke dalam dirimu sendiri. Temukan keheningan, rasakan kasih sayang yang tumbuh dari dalam. Kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu yang sebenarnya, yang sedang belajar, berjuang, dan perlahan menemukan arti dari ketenangan sejati. Istirahatlah dengan tenang, karena dunia akan tetap berjalan dan besok kamu akan siap melangkah lagi dengan hati yang lebih damai daripada sebelumnya.